Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mu'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man aswahu iza taba an irtikabil atham wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injasil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu 'ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tiada kata yang paling afdal dan paling indah selain daripada ucapan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang, sayangnya tiada terhitung, yang dimana sampai saat sekarang ini alhamdulillah masih tetap memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Lebih daripada itu kita patut bersyukur, sebab dalam perjalanan hidup yang sangat serba singkat ini alhamdulillah kita masih tergolong ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman. Dan setidaknya saat ini kita meluangkan waktu kita untuk datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita menuju aktivitas ukhrawi kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dan insya Allah merupakan fardu ain bagi kaum laki-laki dari umat Muhammad yang sudah akil balik. Salawat beserta salam tak lupa kita peruntukkan atas junjungan kita keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Semoga tercurahkan juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah sampai umatnya di akhir zaman, dan terlebih semuanya kita insyaallah mengharapkan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Selaku khatib sebagai rukun khutbah, tak lupa juga saya menyampaikan sebagai wasiat Rasulullah kepada kita untuk senantiasa, dan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga eksistensi keberimanan kita, iman dan takwa kita. Karena itulah bekal yang terbaik satu-satunya dalam menghadapi kehidupan yang singkat ini menuju kehidupan hakiki abadi yaumil akhir. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saudara-saudaraku sedang jemaah Jumat yang mulia dan insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, salah satu firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30.
di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Dan di dalam ayat ini dimulai dengan huruf taukid atau penegasan kata-kata inna. Berarti ini bahwa Allah senantiasa memerintahkan kepada kita setiap hamba beriman, berkewajiban memiliki sifat istiqomah. Karena betapa keberuntungan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh sifat-sifat istiqomah terhadap hamba yang beriman ini. Inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita dalam ayat ini, dalam surah Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat pada dirinya, mendekati dirinya, menyampaikan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahafu, janganlah memiliki sifat ketakutan, janganlah takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan Allah mengembirakan orang-orang yang istiqamah itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meleset dari janjinya, pasti menepati janjinya untuk hamba-hambanya yang beriman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh ulama tafsir kita menjelaskan ayat ini ada 3 poin penting yang digarisbawahi di sini dalam istiqomah itu. Istiqomah dalam artian adalah teguh pendirian, ulet sabar, dan berkesinambungan dan konsistensi menjaga nilai-nilai keberimanannya sampai akhir hayatnya. Itulah hamba Allah yang memiliki sifat istiqomah ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah tidak lain dari adalah nilai-nilai iman yang ada pada diri kita. Bersinerginya 3 hal, yaitu kata Rasulullah, tiada lain adalah istiqomah itu adalah dalam nilai iman. Al-iman huwa al-ittiqadu bil qalbi wal iqrarum bil lisan wal a'malu bil arkan. Ini ulama tafsir menjelaskan dari istiqomah itu adalah hatinya, lisannya, dan perbuatannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati adalah sentral dari segala kebaikan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan sentral keburukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu adalah tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong, tapi selalu berada dalam nilai-nilai kejujuran dan keadilan dan kesabaran dan kesederhanaan dan keistiqomahan. Itulah hati yang istiqomah. Ada nilai iman di sana, ada nilai-nilai ketauhidan, baik tauhid uluhiyah dan rububiyah, ada terpatri dalam hati sanubari kita. Itulah memang ulama sufi menjelaskan bahwa hati itu berlapis-lapis. Ya. Disitulah juga tempatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan ada rahasia di sana. Ada rahasia di sana yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hati kita ini, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka di dalam parah dirimu wahai manusia ada pelajaran yang sangat besar.
ada sekolah yang sangat besar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang bentuk rupa manusia dan wajahnya dan bentuknya. Innallaha la yansuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kita, tapi hanya Allah memandang hati kita dan amal-amal perbuatan kita. Hadirin jamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah hatimu yang tempatnya nilai istiqamah, nilai keimanan di sana. Karena Rasulullah bersabda, la wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa ada segumpal daging di dalam tubuh manusia. Apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh anggota tubuh manusia. Tapi apabila rusak hati manusia, maka rusaklah seluruh tubuhnya dan amal-amal perbuatannya. Ketahuilah, kata Rasulullah, ala wahyal qalbu, dia itu adalah segumpal dan itu adalah hati. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan setelah i'tikad dalam hati kita, pengakuan dalam hati kita, maka langsung diucapkan dengan lisan kalimat syahadatain, dan tentu kita berikrar dan berjanji untuk sebagai Islam yang sempurna sesuai dengan kemampuan kita, bersedia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, rukun iman, rukun Islam dan iman sesuai dengan kemampuan kita. Itu dengan pengucapan lisan kita. Dan lisan ini berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya itulah terkadang orang dikenal Rasulullah, lain di hati, lain perkataan, lain di hatinya. Inilah banyak sekarang kita ini, karena berangkat dari materialis yang dicita-citakan, sehingga dia menduduki suatu tempat, posisi di dalam kepemerintahan dan seterusnya. Maka terkadang kontradiksi dan akronovatif, kontradiksi dengan kata hatinya. Padahal berat pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena itulah dicap orang-orang munafik. Di antara ayat yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa musuh yang paling berbahaya adalah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada mengatakan, kata Allah, aku beriman, padahal Allah mengatakan engkau tidak beriman. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi dia hanya ingin menipu orang-orang beriman dan ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah, itulah firman Allah. Itulah orang-orang munafik yang sangat berbahaya, musuh dalam selimut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tiada lain tujuan hati, lisan dan perbuatan ini adalah untuk mencapai keselamatan hakiki dan abadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak manusia ini dalam fitrah. Wulidal maudu alal fitrah fa abawahu yahwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap anak cucu Adam dilahirkan dalam keadaan suci bersih, ibaratnya kertas putih, tidak ada coretan-coretannya, yang menjadikan karakter Yahudi, Majusi, Nasrani. Banyak agamanya Islam, tapi karakternya adalah Yahudi, Majusi dan Nasrani. Yang menyebabkan adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber segala kejahatan dalam satu kepemimpinan kalau tidak disertai dengan, tidak dimotori dengan nilai-nilai iman dan keistiqomahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin dan setiap apa kita pimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memimpin terhadap diri sendiri, di mana akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. La tasulu kahadama hatta yas'alu an arba'ah. Tidak akan bergeser telapak kaki hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala
di padang mahsyar kecuali ditanyakan 4 hal. An umrihi fi ma'afna, umurmu di mana kau habiskan? Allah berikan kita umur, tiada lain adalah untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man ta'ala umruhu wa sunna amaluhu wa syarrun nas man ta'ala umruhu wa sa'amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang diberikan umur panjang dan baik pula amalannya, dan sejelek-jelek manusia adalah yang diberikan umur panjang dan jelek pula amalannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, umur yang menentukan tentu adalah akhirnya. Tentu orang-orang istiqomah akan diberikan husnul khatimah di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang-orang istiqomah ini paling tidak oleh ulama kita ada 6 yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang istiqomah hatinya, lisannya dan perbuatannya. Tubuhnya ini, hidup di dunia ini, dia tidak sayang-sayang. Tapi bagaimana bekerja keras dalam soal ibadah. Karena memang Allah memerintahkan kita. Dalam surah Al-Insyiqaq Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadaha famulaki. Wahai sekalian manusia, saya ciptakan engkau dan engkau harus bekerja keras. Maka manakala engkau kepingin bertemu dengan aku, dengan Allah. Tapi sebaliknya saat sekarang ini banyak orang bekerja keras untuk duniawinya, bahkan tidak kenal halal dan haramnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, umur kita di mana dipergunakan. Kemudian al ilmu fima fa'alah, ilmu kita di mana dihabiskan, di mana anjismihi fima ablah, tubuh kita di mana dihabiskan. Sampai tua, sampai sudah tidak lagi bisa beribadah, tidak bisa lagi bergerak sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau sudah penuh dengan ibadah, kebaikan-kebaikan, alhamdulillah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, al ilmu fima fa'ala, ilmu kita di mana dimanfaatkan. Kemudian an rizqihi min aina iktasaba fima anfaqa. Rizki kita, 2 pertanyaannya, dari mana didapat sumbernya dan kemana dibelanjakan. Tidak akan luput. Semakin banyak korupsinya pemimpin di dunia ini, semakin tersiksa di akhirat. Karena diperintahkan oleh Allah, diperintah malaikat Allah untuk mengembalikan seluruh yang diambilnya, yang bukan haknya, dan hal yang haram. Yang halal saja dihisap oleh Allah, apatah lagi yang haram. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang istiqamah tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan husnul khatimah. Itulah turun malaikat menyampaikan kata-kata Allah, tahafu wa la tahsanu. Apakah dalam hidup di dunia ini, waktu sakaratul maut, waktu di dalam kubur, di padang mahsyar dan hari akhirat, maka itu tidak ada lagi ada malaikat turun menyampaikan husnul kalimat jangan takut dan bersedih. Bahkan dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena sifat kebiasaannya istiqomahnya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hatinya tenang dan hidupnya terarah. Orang-orang yang istiqomah hatinya selalu tenang. Nah, itulah kebahagiaan dan kekayaan terhakiki kata Rasulullah. Rasulullah pernah menyampaikan, laisal gina an kasaratilar walakinnal gina nafs. Bukan orang kaya yang banyak hartanya, tinggi jabatannya, tapi orang yang kaya hakiki adalah al-gina nafs, kaya hatinya. Sudah tenang kalau dia beribadah kepada Allah, berzikir, connect hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjadi teladan. Hadirin, menjadi orang-orang yang terpandang di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah nanti karena dia memiliki sifat istiqamah. Yang kelima, dimudahkan urusan dunia akhirat orang-orang yang istiqamah. Yang terakhir adalah mendapatkan kedudukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Seketika dia akan menghembuskan nafas terakhirnya karena terbiasanya istiqamah, maka dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan terindah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hati yang tenang, hati yang sudah bekerja keras, istiqamah dalam iman, hati, lisan dan perbuatan, insya Allah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Fakir yang sempat sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sama'il qudulil habar wa antahu amma nahakun an huwa sajar wa alamu annallaha ta'ala kariman alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda anil arabati ulafa isadatil hunafa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa nisitatil baqina minal asaratil kiramil barara alladzina baya'una nabiyaka tahta syajara wa ambakati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bisani ila yaumidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa yakadil hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashshuana wa tadarruana wa ta'abudana wa tammin taksirana ya Allah wa la tu'azzibana yaumal qiyamah innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban hasian wa rizqan wasian wa halalan thayyiba wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anzur ihwana al muslimina wal muslimat wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma anzur ihwana al muslimina wal muslimat fi Palestin, fi Rafa, fi Gaza, fi Yaman, fi Sudan, fi Syria, fi Lebanon, fi Iran, wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma shfi mardahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma khfadil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.